Suara saya terdengarkah? Oke, terdengar. Oke. Ini yang lain juga baru bisa masuk kah? Oh gitu ya. Apa ini ya berarti harus yang membuat itu masuk dulu. Tapi saya settingnya bikin tanpa permit. Harusnya kalian kan bisa masuk ya. Oke, maaf kalau gitu. Maklum ada kuliahnya saya sampai jam 14.50. Jadi bisa bergabungnya jam itu gitu. Mungkin untuk lain kali saya setting menggunakan apa namanya? Akunnya Budina gitu. Oke, untuk hari ini saya buka dulu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Anda sudah mengerjakankah soal apa namanya tugas yang saya berikan di MMP? Halo, halo. Halo, cek. Masih terdengar ya suara saya ya? Coba untuk lanjutan dari yang kemarin, lanjutan dari pembuktian teorema yang kemarin 217 kalau nggak salah ya. Kemarin yang terakhir ya. Silakan. 217 kemarin terakhir bagian apa? 217 apa? Yang A ya. Untuk yang B ada masalahkah? Untuk yang B. Kalian kuliah, Bro? Ngajar, Bro. Sharing, Bro. Di UNED ya. Oke, silakan. Untuk yang B, untuk 217 yang B ada masalahkah? Yang B kemarin sudah Yang B sudah? Oke, oke lagi itu katanya masih yang A kemarin. Yang B sudah, oke, yang C?
Coba deh yang C, untuk C yang pertama dulu. Mbak Elsa, coba Mbak Elsa. Mbak Elsa ada? Setelah kuliah ini masih ada masih ada jam nggak kalian? Halo, halo. Ada, Bu. Ada? Oke. Kalau saya tidak ada. Intinya berarti ada yang ada gitu ya. Ada yang ada kuliah gitu. Oke. Mbak Elsa, mana Mbak Elsa? Halo Mbak Elsa. Nggak ada Mbak Elsa? Oke. Masa saya harus minta on cam lagi semua, Re? Kalau jadi terus seperti itu, nanti saya dan Bu Dina apa namanya jadinya gitu, kepercayaan ke kalian, presensi kalian itu akhirnya berkurang banyak gitu ya. Jadi setiap pertemuan akhirnya kami harus presensi, harus mempresensi satu persatu. Oke, Mbak Elsa anggap nggak ada berarti ya? Elsa nggak ada, kemudian Mbak Rindi. Oke, Mbak Rindi silahkan coba untuk yang bagian C ya. Silakan. Sebentar Bu, saya mau mendownload jawabannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi Bu Ervin ya? Katanya mahasiswa juga bisanya setelah saya masuk. Oh iya, Meskipun tanpa permit. Padahal harusnya kan kalau di settingnya tanpa permit, harusnya kan meskipun saya belum masuk, yang lain tetap bisa masuk gitu. Iya, kemarin aku loh kok munyer yang ngenteni Bu Ervin. Tinggal sholat bareng wes nu. Nggih. Mbak Rindi silahkan. Oke. Ya, sambil dijelaskan, Mbak. Jika A lebih besar B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Pembuktiannya yang pertama, A lebih besar dari B, maka ini Mbak Rini mau menjelaskan yang 217 yang B atau yang C? Yang saya minta yang C yang pertama, Mbak. Yang C yang pertama. Oke ya, jika A lebih besar dari B dan C-nya lebih dari 0, maka
A kali C itu lebih dari A kali B. Kok A kali B. C kali A lebih dari C kali B. Oke. Jadi pembuktiannya yang pertama yaitu A lebih besar dari B, maka kurung A dikurangi B Ya kok sepi? baik saya ulangi, A lebih Mm-mm. besar dari B, maka kurung A dikurangi B merupakan anggota P. Di mana C lebih besar dari 0, maka C anggota P. Lalu selanjutnya, A kurung A kurangi B kali dengan Sambil C. dijelaskan ininya ya Mbak ya, alasannya ya. Nah, kalau C lebih dari 0, nah di situ ada maka C-nya elemen P itu dari mana? Dari mana Mbak? Alasannya apa? Alasannya apa Mbak? Kelas saya rame ya. Mm-mm. Sebentar, Bu. Di mana itu Bu Ervin? Saya masih di kelas setelah ini memanfaatkan ruang. Ternyata yang lain pun nggak keluar. Malah ngerumpi di dalam. Saya mau masuk ke kelas yang lain, masih takut. Maba masa mau masuk sakar PDW. Seronang-seronang selamat. Gelang nggih. Nih. Masih ribut semua soalnya. Ribut atur jadwal. Silakan Mbak. Jadi curhat nanti saya pas. Bablasan curcol. Berhenti Mbak Rindi. Satu, ini saya soalnya lewat HP agak ini Bu. Sebentar Bu. Baik, jadi saya ulang dari awal ya Bu. Iya, Pembukti- Mbak. Pembuktian Silakan. jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka C kali A lebih besar dari C kali B. Nah, pembuktiannya jika jika A lebih besar dari B, maka kurung A kurangi B merupakan anggota P. Nah, ini merupakan definisi dari teorema 2.1.6a. Nah, gitu ya. Jadi ada alasannya untuk setiap langkahnya kemana. Oke, silakan lanjut. Harusnya Lalu ditulis jika, dari situ. Iya, Bu, nanti saya betulkan. Oke. Lalu jika C lebih besar dari 0, maka C anggota P. Ini merupakan definisi dari 2.1.6a. Sehingga sehingga A dikurangi B, mohon maaf, lalu kurung A kurangi B kali C merupakan anggota B sama dengan A kali C dikurangi C kali B merupakan anggota P sama dengan Sebentar. Halo. ya. Kok Ya, soalnya Bu. sama dengan di tengah jalan gue piye, Nduk? A dikurangi B kali C anggota P. Kok sama dengan? Bukan ekivalen tapi kan jika maka. Oh, maka Bu. Jadi
dari A dikurangi B anggota P dan C anggota P, maka diperoleh A dikurangi B kali C anggota P. Alasannya apa? A dikurangi B kan anggota B, P dan C anggota P. Nah, Jadi A dikurangi B dikali C juga anggota P. alasannya? Nah, ekuivalen. Bukan. A dikurangi B anggota P kali C anggota P, maka hasil kalinya anggota P. Alasannya adalah definisi 215. 2,6. Oh iya, 21,5. Kedua. 215 A, B, C, B. B. Oke, tadi terus baru di bawahnya. Ekuivalen dengan apa? A dikurangi B kali C anggota P ekuivalen dengan bukan sama dengan no, di situ. Kalau ada sama dengan di tengah jalan itu malah salah, Nak. Iya, Bu. Ekuivalen dengan AC dikurangi C. AC kurangi BC, tondo. AC dikurangi BC anggota P. Dari mana diperoleh? A dikurangi B anggota kali C anggota P ekuivalen dengan AC kurangi BC anggota P. Dari mana diperoleh? Nah, itu Perkalian, Bu. Distributif. saya menggunakan sifat apa? Yang ini dari definisi A. Ya wes hilang kabeh, wes gak sido. Yang ini dari definisi berapa tadi? 215B. Terus ini ekuivalen. AC dikurangi BC bukan CB. Anggota P dari mana? Dari apa? Dari mana saudara simpulkan itu? Aksioma yang berapa? Aksioma apa teorema mana? 2.1.5B. Hah? Mosok A dikurangi B kali C itu ekuivalen dengan AC kurangi BC kok. Mosok dari teorema 2.1.5B? Halo, sifat distributif. Halo, Iya, Ibu. ekuivalen dengan CA dikurangi CB anggota P. Sifat apa? Aksioma M1, sifat komutatif. Ekuivalen dengan apa? Atau maka atau ekuivalen? CA dikurangi CB anggota P ekuivalen dengan CA lebih dari CB. Dari definisi 216A. Gitu, Nduk. Jadi semuanya ada alasannya. Oke? Iya, Bu. Sehingga terbukti bahwa jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka CA lebih dari CB. Atau perkalian dengan bilangan positif tidak mengakibatkan perubahan tanda pertidaksamaan. Sebaliknya yang B, perkalian dengan bilangan real negatif mengakibatkan tanda pertidaksamaan berbalik atau berlawanan. Oke, bisa terhapus ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Oke. Sudah, mana lagi? Apa lagi? Bu Ervin ini nggak perlu dibentuk kelompok tanduk dan mereka juga ikut belajar. Sebenarnya yang tadi yang saya tugasnya saya bikin kelompok sih, Bu. Secara berkelompok Sampun. 3 sampai 4 orang, ngoten. Tapi saya tidak sudah. menentukan sih, Bu.
Harusnya sih mereka sudah melakukan itu. Mengelompok sendiri. Nggih, mengelompokkan mereka sendiri. Tugasnya yang kelompok 1 iki sampai iki sudah ya kemarin ya kayaknya. Terus anak PR Bu Ervin lali. Nggih, terkait ini sih Bu. Perkalian Nggih. negatif B sama dengan B kemarin dah. Terus Nggih. negatif 1 kali 1 Ini sih, Bu. negatif dan negatif 1 sama dengan 1. Soal nomor 1 itu Bu. Negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1. Negatif Nggih. A sama dengan A. Nah, ternyata yang Tadi- keempat itu Bu. A ditambah B sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A. Ah. Kemarin kan bingung ya Bu. Ya, Apa? yang Kayak keempat papat gitu. soalnya ya nomor 1. Salah nggih. Nggih. Ini ternyata Bu sudah ketemu. Terus Exercise. ketemu. Exercise 2.1. Tak kira negatif A kali negatif B sama dengan A kali B, bukan ya? Betul. Itu nanti kaitannya kan dengan negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1 dengan negatif 1A sama dengan negatif A itu. Bawahnya kan ke sana. Ini yang B ini kan Bu. 2B, nomor 2B. Negatif A kali negatif B sama dengan A kali B. Nah, ini saya tugaskan sih Bu kemarin untuk nomor 1 dan nomor 2. Oh, sudah ditugasi. Nggih. Tapi belum Siapa yang mau dibicarakan. belum dibicarakan. Ya, silakan. Mau mencoba yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 mana? Coba yang ini ya, yang sering kali kalian pakai. Oke, raise hand. Mbak Ayu. Oke, silakan Mbak Ayu. Bu izin Mbak Rindi tadi terima kasih ya. Ayu. Ayu Hani. Oke. KMS. Bu Stop ini share dulu. Oh. Bu Ervin nggak stop share. izin mencoba yang 1A Bu. Tuliskan dulu diketahui, terus apa yang akan dibuktikan. Sebentar Bu ada. Nah.
Sambil dijelaskan ya Mbak. Ya. Baik, Ibu. Penjelasannya Mbak Ayu. Iya, sambil dijelaskan ya. Jadi setiap langkah itu sambil dijelaskan. Biar nggak bolak-balik. Kok senyap? Baik, ini saya membuktikannya dari B sama dengan B ditambah 0. Itu merupakan sifat A3 yaitu identitas penjumlahan. Kemudian selanjutnya sama dengan B ditambah A ditambah negatif A, di mana itu merupakan sifat A4 yaitu inverse dari penjumlahan. Kemudian selanjutnya sama dengan B ditambah A ditambah negatif A, itu merupakan sifat A2 yaitu asosiatif pada penjumlahan. Kemudian selanjutnya sama dengan A ditambah B tambah negatif A merupakan sifat dari A1 yaitu komutatif pada penjumlahan. Selanjutnya kita tahu bahwa A ditambah B sama dengan 0 dari soal. Sehingga jadinya 0 ditambah negatif A. Kemudian sama dengan negatif A, di mana merupakan sifat A3 yaitu identitas penjumlahan. Sudah, Ibu. Oke. Negatif B sama dengan negatif 3. Oke. B sama dengan negatif. Ya. Ada yang belum jelas teman-temannya? Udah? Oke ya. Jelas ya nak ya. Jadi pembuktian itu sebetulnya nggak ada yang sulit asal kita taat asas ya. Apa yang ada pembuktiannya menggunakan langkah-langkah yang sudah ditetapkan atau sudah kita buktikan sebelumnya. Sehingga itu yang bisa digunakan untuk membuktikan suatu teorema. Oke, boleh lanjut? Baik, Ibu, saya izin stop. Ya, silahkan. Makasih ya, Mbak. Ya, Ibu.
Ayuhani Abdul. Oke, yang sering kita pakai ini yang mana ya Bu ya? Kira-kira ya. Apa nih? Si negatif 1 loh, ndak negatif ndak. Oh, negatif 1 kali negatif 1 itu Bu. Bukan Apa sebelumnya negatif itu loh. dari negatif A? Yang B, Negatif ya, 1B. negatif dari Nggih. negatif ya. Ya, silakan 1B. Tak tunjuk aja wes. Masa tadi ditunjuk juga nggak nyaut. Atau yang tadi tampil suruh nunjuk aja ndak? Boleh. Siapa Mbak? Mbak Ayu? Mau menunjuk siapa Mbak Ayu? Silakan. Baik Ibu, saya menunjuk ini saja Laila tadi sempat raise hand. Ada loh orangnya ya, Nang. Nggih, Kok ditunjuk bae wongnya gak enak. ada Ibu. Ada, ya wes silakan. Silakan Mbak Laila. Laila Majnun. Laila Nurul. Nggih, saya izin share screen Ibu. Oke. Mas Bupati. Nurul. Silakan. Laila Nurul. Ada Laila Nurul, ada Lailatul. Oh iya kan. ST Lailatul lah, Nek. Ya, negatif dari negatif A sama dengan A. Silakan. Baik. Nah, untuk pembuktiannya, pembuktian dari negatif dikali negatif A. Nah, di sini sama dengan negatif dikali negatif A ditambah 0. Ini menggunakan sifat identitas pada penjumlahan. Lalu selanjutnya sama dengan negatif dikali negatif A ditambah negatif A ditambah negatif A. Ini menggunakan inverse pada penjumlahan. Lalu sama dengan negatif dalam kurung negatif A ditambah negatif A ditambah A. Ini menggunakan sifat asosiatif pada penjumlahan. Lalu ini sama dengan 0 ditambah A. Ini menggunakan sifat inverse pada penjumlahan. Dan yang terakhir sama dengan A, menggunakan sifat identitas. Oke. Oke. Di negatif A sama dengan A. Oke ya, karena 0 itu dimulai dari negatif A ditambah negatif A. Sebenarnya yang diambil sebagai A adalah bilangan negatif A ya. Atau bilangan yang diambil sebagai sembarang bilangan itu adalah B, yaitu negatif A, sehingga negatif B-nya adalah negatif dari negatif A. Enggak? Boleh? Bisa. Bu, boleh izin bertanya? Silakan. Ini Bu, saya izin bertanya. Bentar. Nah, terkait bagian ini, nah ini boleh langsung disimpulkan 0 karena ini menggunakan sifat inverse. Apa Benar. ini harus dibuktikan terlebih dahulu? Oh tidak, karena kita kan menggunakan makanya tadi saya kan ngomong yang dianggap sembarang bilangan itu adalah negatif A-nya. Nah, kalau kita punya sembarang bilangan negatif A, maka mempunyai inverse, yaitu negatif dari negatif A. Kan nggak usah dikalikan. Nah? Oh, gitu. Ya, sehingga mau ditunjukkan bahwa negatif dari negatif A sama dengan A. Itu kan mau dibuktikan di atas itu loh. Oke, benar. Benar itu sudah betul loh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. KB Bu Ervin yang nomor 1 semua dipakai itu nanti. Inje Bu. Itu memang
yang sering dipakai kan itu Iya. nomor 1 itu, soal nomor 1. Yuk, boleh stop share. Siapa mau melanjutkan? Lanjutannya siapa? Cepet tunjuk aja Mbak Laila. Tolong Gitu. Mbak. Mas Carlos itu ada, Mas Carlos, raise hand, silakan. Izin share screen Ibu. Oh, Oke, Carlos, oke, silahkan. raise Oh hand iya, itu. gitu tangan. Carlos Manuel. Tangannya kecil Bu kalau raise hand. Iya. Kok kaget toh aku. Akhirnya kelas F tetap daring Bu Erwin. Dalam Bu? Akhirnya kelas F tetap daring. Dengan satu mahasiswa Unimed. Dengan satu mahasiswa, oke. Lah dia enggak pindah. Terakhir kan tanggal 29 kemarin. Oh, Tadi sudah ditulis perkuliahan daring. Yang pasti daring juga ya. di perkuliahan daring. Ya wes. Kan setting awalnya kan yang di-share oleh Bu Susi kan memang E dan F itu daring Bu. Gitu. Oke. Ya enggak apa-apa kan bisa istirahat di rumah ngajar. Bu belum unmute Bu. Boten, boten. Padahal aku sama bekal makan siang. Oh tak siap, iya. nggih. Siap nggih. Ayo nak, ceritakan nak, Mas Carlos. Oh iya, baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Saya ingin menjelaskan pembuktian 1C, buka kurung negatif 1, tutup kurung A sama dengan negatif A. Pembuktiannya, buka kurung negatif 1 tutup kurung A sama dengan buka kurung 1 negatif 1 tutup kurung A ditambah 0. Alasannya A3 atau identitas. Sama dengan buka kurung negatif 1 tutup kurung A ditambah buka kurung siku ditambah buka kurung siku A ditambah buka kurung negatif A tutup kurung siku, alasannya A4 atau inverse penjumlahan. Sama dengan buka kurung siku buka kurung negatif 1 tutup kurung A ditambah A tutup kurung siku ditambah buka kurung negatif A tutup kurung, alasannya A2 atau asosiatif penjumlahan. Sama dengan buka kurung siku negatif min 1A buka kurung siku buka kurung negatif 1 tutup kurung A ditambah 1 dikali A tutup kurung siku ditambah buka kurung negatif A tutup kurung, alasannya F3. Sama dengan buka kurung negatif 1 ditambah 1 tutup kurung A ditambah buka kurung negatif A tutup kurung, alasannya dia atau distributif. Sama dengan 0 dikali buka kurung negatif A tutup kurung, alasannya A4 inverse penjumlahan. Sama dengan A dikali 0 ditambah buka kurung negatif A tutup kurung, alasannya A1 komutatif penjumlahan. Sama dengan 0 ditambah. Alasannya bukan hanya A1 saja loh, Le. A kali 0 sama dengan 0 itu apa, nak? Kemarin kan sudah. Oh iya Ibu. Mau bilang dikali tambah teorema kan? Oh, 212 di bawah ini ya? Oh, sorry. Nggak tampak olehku. Ya, lanjut, nak. Sama dengan 0 ditambah buka kurung negatif A tutup kurung teorema 212 yang C yang sudah dibuktikan, lalu sama dengan negatif A, alasannya A3. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kesimpulannya bahwa negatif 1 kali A sama dengan negatif A. Ya. Oke. Terima kasih Mas Carlos. Yang lainnya paham nggak? Semoga sudah mencoba semua ya, sehingga tinggal cocok. Oh, salah, benar, salah. Mudah-mudahan sudah gitu-gitu aja. Ya, enggak terus pakai baru nyatet, baru difoto. Kalau baru difoto, saudara belum paham. Belum sempat memahami. Sudah, tidak ada yang ditanyakan?
Oke, yang D saya kira sama ya, negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1. Itu kita tinggal memadupadankan soal B dan soal C gitu aja. Negatif 1 kali A sama dengan negatif A. A-nya kita ambil sebagai nilai dengan nilai negatif 1. Berarti negatif 1 kali negatif 1 sama dengan negatif dari negatif 1. Negatif dari negatif 1 kita gunakan yang B adalah sama dengan 1. Gampang ya. Jadi tinggal kita padukan antara B dan C maka ketemu D. Bisa ya kira-kira? Boleh? Yuk kita lanjutkan. Kelompoknya dulu aja ya Bu Ervin ya. Yang nomor 2 nggak usah sih ya, Nduk. Iya, Bu. Itu sebagai tambahan sih sebenarnya. Teoremanya dulu mungkin. Lanjut ke teorema dulu, oke. Ya, silakan. Teorema 218 ya. Teorema 218. Oke. Yang mana? A, B, dan C. Yang A. Jika A adalah elemen R dan A tidak sama dengan 0, maka buktikan bahwa A kuadrat lebih dari 0. Silakan. Berarti mengartikan A kuadrat terlebih dahulu ya. Apa yang dimaksud dengan A kuadrat? Silahkan. Oh, ditunjukkah? Atau raise hand? Silahkan. Ada yang mau raise hand? Atau menunjuk temannya? Menunjuk. Ada yang mau menunjuk? Yang terakhir tadi Noval. Silakan. Ono tak tunjuk wis suwi arek-arek iki. Nyuen. Enggak, malah waktunya habis berarti. Kita Adelia. Ada? Enggak, Ibu ada. Oke, silakan Mbak Gita. Mohon maaf Ibu, barusan Ibu menyuruh untuk nomor berapa ya? Soalnya ini Zoom saya Yang not responding. Teorema 218 yang A. Silakan, Bu. Enggak, Ibu. Mohon maaf Ibu, bisa di stop share. Coba Ervin lupa. Lupa. Lupa ini, Bu. Ya. Untuk yang A, jika elemen dari bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih dari 0. Di sini untuk A-nya itu tidak sama dengan 0 dan A-nya elemen dari R. Untuk A dikali A itu sama dengan A kuadrat dan merupakan elemen P. Maaf, ini P. Sehingga A kuadratnya itu lebih dari 0. Jika kita ambil misalkan negatif A elemen P, maka negatif A dikali negatif A itu sama dengan A kuadrat. Dan ini membuktikan juga untuk negatif A kuadrat lebih dari 0. Ini seperti yang contoh soal tadi, negatif A itu sama dengan A itu sendiri. Seperti itu, Ibu.
Gita, jangan ditutup dulu, Nduk. Saya belum mencermati. Mohon maaf Ibu, barusan Zoom saya not responding lagi. Wah, alah mangkana. Mulai awal emang not responding, sepertinya Terlalu butuh kecil, langsung. diupdate. Tulisanmu terlalu kecil, aku nggak pakai ketok. Nah. Sebentar. Misalkan dikit dulu. Nah, yang pertama ya, A kali A sama dengan A kuadrat, sehingga A kuadrat. Jika negatif A yang gantungan, negatif A kali negatif A sama dengan A kuadrat. Jika negatif A kali anggota P, maka negatif A kali negatif K, A sama dengan anggota P. Ya kan? Yang perlu Oke. kita lihat bahwa apakah benar negatif A kali negatif A juga sama dengan A kuadrat, Nduk. Oke, Ibu. Dari mana? Nah, itu alasanmu belum buat tulis. A kali A sama dengan A kuadrat anggota P. Alasan dari mana? Dari definisi berapa tadi itu. Sehingga A kuadrat lebih dari 0, dari definisi lagi. Yang pertama, oke. Jika A anggota P. Sekarang jika negatif A anggota P, maka negatif A kali negatif A juga anggota P, ya kan? Dan negatif Ibu. A kali negatif A nilainya berapa? A kuadrat. Dari mana? Dari negatif itu negatif 1 dikali A, kemudian negatif 1 dikalikan A. Yang negatif 1 dengan negatif 1. Negatif A, negatif 1A kan dari alasannya apa? Tulisan sebenarnya anggota P. Oh, sebentar. Ya kan? Nggak usah mbak tulis gitu kan, anggota P. Alasannya dari mana? Itu tulis anggota P, dong. Dari soal tadi kan, soal nomor piro mau? Bahwa negatif A itu sama dengan negatif 1 kali A itu soal nomor 1 apa tadi? A, B, C, D tadi? 1 A. Enggak, kalau 1A. Bentar, Bu. 1 Oh, ini di sini. B ya, B apa C? Tuh, terus dulu Melayu, lo. Lihat soalnya, Ibu. Nggak hafal. Sampai lu aku. Ini. Itu C. C. Dari soal 1C, maka akan diperoleh negatif 1 kali A kali negatif 1 kali A. Terus kamu gunakan sifat apa? Komutatif. Iya. Sehingga diperoleh negatif 1 kali negatif 1 kali A kuadrat. Nah, menggunakan sifat apa? Komutatif. Ya kan? Ditulis tetap di belakangnya, usahakan. Terus negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1. 1 kali A kuadrat. Dari mana? Dari latihan nomor 1D. 1 kali A kuadrat tidak lain sama dengan berarti A kuadrat anggota. Cuma ke bawahnya terus sih anggota P terus ya. Enggak, Ibu. Nah, anggota P. Kesimpulannya apa? A kuadrat anggota P. A kuadrat anggota P tadi. Jadi kalau A anggota P, maka kuadratnya juga anggota P. Begitu juga negatif A. Negatif A anggota P, maka A kuadratnya juga anggota P. Anggota P. Ya. Syaratnya A tidak sama dengan 0 ya. Kalau A tidak sama dengan 0, kalau menurut sifat trikotomi kan kemungkinannya A anggota P atau negatif A yang anggota P. Sehingga saudara lihat dua kemungkinan tadi. Oke ya? Oke, Ibu. Oke, bisa. Ada yang ditanyakan? Dari saya belum ada. Loh, kok sih nggak harap? Si teman lu tuh loh, Nduk. Gue garap karek nambah itu tadi kekurangannya masih banyak panjang loh Winda, ada 4 langkah buat liwati ya non ya. Nah itulah gunanya. Jadi di buku sudah ada pembuktiannya, hanya pembuktiannya belum rinci. Lah tugas saudara menganalisis, artinya apa? Menambahkan langkah-langkah yang dilewati.
pada pembuktian di buku tadi. Itu namanya menganalisis, Nak. Nah, tugasmu itu jadi jangan hanya copy paste saja. Nek copy paste ya wis pancen wis ana buktine kok di buku, enggak enek gunane ya, enggak ada gunanya kalau hanya copy paste saja. Ada yang mau bertanya? Udah, yang lainnya bisa memahami. Wes stop share, stop share loh. Makasih ya Mbak Gita. Oke, sama-sama Ibu. Boleh lanjut berikutnya? Ada yang mau lanjut kelompok? Kelompok pilo sih. Aku kok anu ya, salfok ya. Pembagian kelompok yang minggu lalu itu aku kok gak konsentrasi ya, rodok teler aku nanti nggak paham. Bu Ervin, pembagian Dalam kelompoknya minggu lalu. buku. Aku kok salfok ya, Nduk? Pembagian kelompoknya minggu lalu piye aku gak paham. Bukan membagi kelompok di minggu lalu sih. Mereka mengelompokkan diri. Oh gitu, nanti Nggih. sendiri-sendiri, tak karepe dhewe gitu Nggih. ta. Karepe dhewe. Jadi gak ngerti, nah ini saya ngarepe kita, ini kelompok sapa nggak ngerti ya, non. Nggak ada ya, nggak ada ya. Nggak Aku tahu. makanya kok Baik. salfok aku. Nggak apa-apa, sudah Bu. Ini masih tugas pertama. Selanjutnya nanti. Biasa Ya, kalau silah. awal-awal kan gitu, Bu. Masih banyak. Aku ini aja nggak fokus loh, Dok, kerja. Toilet tadi kok. Iya. Oh, apalagi Bu Dina ya. Tiap hari aduh. Saya yang 12 SKS saja teler, Bu. Gak tiap hari aku. Ternyata tapi ya cek durung sih ya. Ya mergo pembagian ini jadi rada longgar sih. Nggih. Dibagi-bagi. Apalagi saya yang luring kan otomatis nggak ikut, Bu. Iya. Nggih. Oke, Mbak Gita mau menunjuk siapa? Yang 218, yang B ini harusnya sih lebih simpel ya. Dua atau 3 baris sudah selesai harusnya. Mbak Gita mau menunjuk siapa, Mbak Gita? Itu ada Hilya saja, Ibu. Sudah resen. Oke, silakan. Di aku kok nggak muncul resennya. Oh, kurang ke atas. Oke. Oh, Hilya. Oke. Hilya. Silakan loh. Di atasnya Bu Ervin loh persis. Kalau di saya kan saya yang paling atas ini Bu munculnya. Silakan Mbak Hilya. Yang belum pasang foto profil close up diganti ya. Yuk, silakan. Baik, izin mencoba menjelaskan ya Ibu. Ya, teorema 21.8 yang B. 1 lebih dari 0. Ini awalnya saya rubah terlebih dahulu ke 1 kuadrat Ibu. Kemudian dengan mengambil teorema 2.1.8 maka dapat yang A, maka dapat kita tuliskan bahwa A itu elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat itu sama lebih dari 0. Maka dari itu kita bisa substitusikan A itu menjadi 1 Ibu. Jadinya maka 1 kuadrat itu lebih dari 0. Jadi 1 pun itu lebih dari 0. Begitu Ibu.
Ya lebih sederhana kan memang. Oke, cuman mungkin nanti ditambahkan ya Mbak, kalau satu itu jangan langsung 1 kuadrat gitu, tapi dinyatakan dalam bentuk 1 kali 1. Oh iya, Karena dari pendefinisian yang itu 1 kali 1 baru nanti dibawa ke 1 kuadrat ya. baik Ibu. Terima kasih. Oke, Mbak Hilya sudah. Terus Silakan tunjuk berikutnya, Mbak. yang 218 yang B, jika N adalah elemen N atau bilangan asli, maka N-nya lebih dari 0. Mbak Hilya menunjuk siapa? Maaf Ibu, saya nggak tahu, mungkin ada yang mau mengajukan diri, nggak enak. Bu. Takut dia. Enggak mungkin Takut mau dicegat untuk menunjuk jawab temannya. Tenang aja, ini daring. Gak kira dia apa-apain. Iya Bu, mau menunjuk Helda Ibu. Helda, oke, silakan Mbak Helda. Hilda. Izin sharing. Yuk. Ya silakan. Saya izin menjelaskan ya Bu, untuk yang C, jika N elemen bilangan asli, maka N lebih besar dari 0 atau bilangan positif lebih dari 0. Untuk membuktikannya kita gunakan induksi matematika. Pernyataannya N anggota bilangan asli, maka N lebih dari 0. Pertama kita akan membuktikan P1 benar. Nah, untuk N sama dengan 1 diperoleh P1 di mana 1 anggota bilangan asli. Maka 1 lebih dari 0. Ini berdasarkan teorema 2.1.8b yang telah dibuktikan sebelumnya. Sehingga P1 benar. Yang kedua, kita mengandaikan untuk PK benar, di mana untuk setiap K elemen bilangan asli. PK, di mana K elemen anggota bilangan asli, maka K lebih dari 0. Nah, setelah itu kita akan menunjukkan bahwa PK ditambah 1 juga bernilai benar. Jika K elemen P, jika K anggota bilangan positif dan 1 elemen bilangan himpunan positif, maka K tambah 1 juga anggota dari bilangan real positif ini sesuai dengan sifat 2.1.5 bagian pertama. Nah, sesuai sifat ini bisa kita tulis juga sebagai berikut, yaitu K ditambah 1 lebih dari 0. Dengan demikian, untuk N sama dengan K ditambah 1 diperoleh P K ditambah 1 di mana K ditambah 1 anggota bilangan asli. Jadi terbukti bahwa jika N anggota bilangan asli, maka N lebih dari 0. N-nya kan tambah 1. Begitu, Ibu. Terima kasih. Benar, enggak? Benar. Kenapa kok pakai induksi matematika untuk pembuktiannya? Karena untuk N anggota bilangan asli itu kan Bu, Kenapa, Non? Pembuktian dengan induksi matematika hanya boleh digunakan jika apa, Anda? Halo? karena Ibu, karena itu prinsip induksi matematika itu Bu digunakan untuk bilangan asli Bu, yang memiliki sifat terurut dengan baik.
Oh gitu. Apakah kedengaran ya Ibu? Sesuatu. Apaan balik. Kenapa? Kapan penggunaan induksi matematika? Jika Prinsip induksi matematika itu Bu digunakan untuk ketika dia bilangan asli, karena bilangan asli itu memiliki sifat terurut yang baik Bu, atau well ordered property. No, ya benar ya. Jadi induksi matematika itu hanya digunakan apabila yang kita adalah terkait dengan himpunan bilangan asli dengan adanya sifat terurut ya, keterurutan pengarangnya. Arahnya apa? Terurut sempurna. Ya. Jadi hanya bisa digunakan jika pembuktiannya terkait dengan himpunan bilangan asli. Benar, betul Mbak Gilda. Makasih Mbak Elda. Ibu, terima kasih. Saya stop share ya. Ya, matur nuwun ya. Udah boleh di stop share. Tak kira cukup Bu Ervin. Siap, Bu. Mungkin untuk selanjutnya saya ini ya Bu, bikin Zoom-nya saya pinjam Budina dulu untuk akunnya. Akun membuat Zoom-nya. Iya, boleh. Soalnya jamnya pas barengan, saya bisanya jam 14.50 masuknya. Enggak apa-apa, anak-anak disepakati soalnya pas bar asar enak nduk malahan. Oh, nggih monggo sih, Bu. Enak 14.50 sampai jam 16 persis. Tambah enak Nggih. soalnya nanggung kalau kita masuk 14.20 tuh nanggung sudah semua alik, sebentar lagi mau alik bariku adzan. Siap kalau begitu. Oke, Bu. Kalau begitu saya pakai akun saya sendiri. Oke. Siap. Oke, berarti untuk perkuliahan hari Senin maupun hari Rabu kita mulainya kita sepakati jam 14.50 gitu ya. Nah, jadi bisa enak sholat asar dulu baru nanti kuliah. Dan mungkin akan kami tugaskan terlebih dahulu. Jadi kita tinggal konfirmasi aja gitu ya, biar nggak lama. Ya. Oke, mungkin itu perkuliahan kita hari ini. Jadi bisa dilanjut atau mungkin ada yang mau merevisi pekerjaannya dari 219, 2110, 2111 sampai contoh 2112 nih, Bu. Ya, boleh. Oh, 2113 juga contoh. Pertidaksamaan Bernoulli juga kah, Bu? Sekali jalan aja mesisan Bu Ervin. Nanti langsung tugas 2.1. Ya. Oke. Ini nggih, Bu. Sampai di pertidaksamaan Bernoulli nggih. Nggih, berarti itu kan bagian dari 2113. Contoh 2113. Oke. Mulai dari 2110 ya. Oh, 219 belum tadi ya? 219, 2110, 2111, terus contoh 2112 dan contoh 2113. Oke. Berarti 219 sampai 2113. Oke. Panjang loh itu, banyak banget itu. Nyatanya hanya 2 halaman, tapi cukup panjang. Oke. Baik, mungkin itu dulu untuk perkuliahan kita hari ini. Tugas selanjutnya nanti saya tuliskan di MMP, gitu ya. Untuk pekerjaannya, mengerjakannya secara berkelompok, silahkan tentukan kelompoknya sendiri. Oke ya. Oke, mungkin itu dulu untuk perkuliahan kita. Semoga tidak bertambah bingung, gitu ya. Semoga tambah cerah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ervin. Semangat ya, semangat.